Selamat datang di channel Gibahin Film, karena ini lebih baik daripada gibahin orang. Buat yang udah pernah nonton film Tenet, pasti ingat dengan adegan ini. Kejadian di dalam Freeport Oslo ini adalah di mana protagonis bertarung dengan dirinya sendiri yang datang dari masa depan melalui mesin turnstile. Adegan ini adalah versi sudut pandang dari protagonis yang mengenakan jas biru. Lalu di bagian selanjutnya, kembali kita lihat adegan di tempat yang sama, tapi dari versi sudut pandang protagonis masa depan, yang mengenakan pakaian taktis militer berwarna hitam. Penonton sebenarnya sudah paham bahwa ini adalah dua kejadian yang sama, dari dua sudut pandang yang berbeda. Gue lihat ada beberapa konten dari channel luar negeri yang mencoba membuat perbandingan antara kedua adegan ini. Jadi, gue mau coba buat sendiri versi lokalnya. Gue pakai software editing namanya Filmora, dan dua versi adegan ini gue tumpuk jadi satu layer. Bagian warna biru ini protagonis normal yang pakai jas. Bagian warna merah protagonis inverted yang pakai pakaian taktis militer. Nah, dengan cara mereverse adegan versi inverted di bagian berwarna merah ini, maka kedua adegan yang tadinya berlangsung dengan arah berlawanan bisa kita buat menjadi searah, sehingga urutan kejadiannya menjadi sinkron. Mungkin penjelasan gue agak membingungkan. Kalau gitu kita langsung lihat aja hasil akhirnya. Nah, gimana? Lebih enak dan mudah dipahami kan adegannya? Kelihatan lebih nyambung. Bagian Neil yang mengejar protagonis juga gue gabungin. Dan hasilnya seperti ini. Gue juga lakuin hal yang sama ke adegan kejar-kejaran di jalan raya ini. Adegan dimulai dari detik mobil protagonis dari masa lalu yang inverted mengalami kecelakaan dan terbalik. Lalu gue slow motion bagian ketika protagonis melempar koper oranye ke Sator. Kita bisa lihat Sator menerima koper yang kosong. Karena alat algoritma yang diincar ternyata sudah dilempar ke dalam mobil protagonis versi satunya lagi yang bergerak inverted.
Bagian lain yang gue coba iseng edit adalah adegan ketika Cat ditembak dengan peluru terbalik. Lalu momen klimaks film di Stalks 12. Buat orang yang baru nonton film ini cuma sekali, pasti akan sangat membingungkan. Protagonis bergabung dalam tim merah, bergerak normal, sedangkan Neil bergabung dengan tim biru, bergerak inverted. Jadi gue hanya menggunakan teknik reverse ini untuk menjelaskan manuver atau pergerakan dari Neil, dan bagaimana dia bisa ditemukan tewas di dalam bunker bawah tanah. Neil versi pertama ikut menyerang bersama tim biru yang bergerak secara inverted. Di tengah-tengah misi, dia melihat anak buah Sator memasang jebakan di pintu masuk bunker. Neil lalu memutuskan untuk masuk kembali ke dalam turnstile, kembali ke masa lalu. Maksudnya untuk menghentikan protagonis dan Ives agar jangan masuk lewat pintu bunker yang sudah dipasang jebakan tadi. Namun karena usahanya gagal, maka dia pergi ke bagian atas bunker, melempar tali, dan menyelamatkan kedua rekannya. Di akhir adegan, setelah berpamitan dengan protagonis, Neil pergi naik helikopter. Nah, bagian yang paling membingungkan buat gue adalah adegan tertembaknya Neil yang berlangsung sangat cepat. Pertama kali protagonis masuk, dia sudah menemukan mayat Neil terlebih dahulu. Lalu di adegan berikutnya, mayat yang sudah terbaring itu tiba-tiba saja bangkit kembali dan tertembak oleh anak buah Sator. Bahkan sempat membuka gerbang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jika kita reverse adegannya, lalu menambahkan slow motion, kita bisa melihat Neil sebenarnya datang dengan kondisi inverted. Dia masuk ke dalam bunker, membuka pintu jeruji yang terkunci, dan dengan sengaja menghalangi anak buah Sator yang seharusnya menembak protagonis. Jadi mayat Neil yang tergeletak sejak awal adalah mayat dalam kondisi inverted. Tapi dari mana dan kapan dia masuk ke bunker secara inverted? Tidak ada adegan dalam film ini yang secara jelas dan eksplisit menunjukkan bahwa Neil masuk lebih dulu ke dalam bunker. Bagian ini terus terang aja gue pun masih bingung. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada teori untuk kejadian ini? Silakan langsung aja komen di bawah. I'll see you at the beginning, friend. Oke, sekian dulu konten dari gue kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan. Dan kalau ada yang punya teori berbeda, langsung juga komen di bawah kali aja, emang gue yang salah kaprah.